Akhir-akhir ini, apa sih yang lagi kamu khawatirin? Apa yang ingin kamu kenali terhadap dirimu sendiri? Misal, ingin mengenal potensi diri, stress relief, dan lain-lain. Menurutmu, banyak gak sih teman-teman yang seusiamu yang merasa lagi struggle juga dengan masalah-masalah yang lagi kamu rasain akhir-akhir ini? Hayo ngaku, kamu lagi ngerasain keresahan kayak yang bermunculan di question box tadi nggak? Kalau kamu salah satu dari mereka sih, sini deh aku bantu kamu untuk memberantas keresahan itu. Setelah aku baca-baca sih, beragam banget ya hal yang mereka khawatirin. Ada yang khawatir skripsinya nggak selesai-selesai, ada yang khawatir sama masa depan, ada yang cemas dengan tugas yang menumpuk, dan ada juga yang khawatir tentang dirinya sendiri karena merasa sulit untuk memimpin diri. Dan di question box yang kedua, ternyata banyak juga yang ingin mengenal diri lebih jauh mengenai minat, bakat, cara mengaktualisasi diri, self-value, dan self-effort, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu mau kenal sama segala hal tentang diri ini, kita perlu punya namanya self-awareness yang tinggi. Ngomong-ngomong, apa tuh self-awareness? Self-awareness atau kesadaran diri adalah proses di mana kita bisa melihat dan mengenal diri sendiri dengan jelas dan objektif melalui refleksi dan introspeksi. Self-awareness ini penting banget loh. Dengan memiliki self-awareness yang tinggi, kita akan lebih mudah mengenali diri sendiri, tahu batasan kelebihan dan kekurangan diri, serta tahu bagaimana kita harus bertindak menghadapi ketiga hal itu. Nah, dengan begitu kita akan mampu membawa perubahan yang positif. Selain self-concept, self-awareness juga menjadi salah satu aspek penting yang harus kita kuasai sebelum menjadi pemimpin loh. Bukan hanya memimpin orang lain, self-awareness bisa membantu kita untuk jadi pemimpin efektif bagi diri sendiri. Apa sih manfaat self-awareness? Ada 3 manfaat utama jika kita memiliki self-awareness yang tinggi. Yang pertama, kita lihat dari sisi emotional self-awareness. Emotional self-awareness adalah kemampuan emosi yang diri miliki dan bagaimana pengaruhnya terhadap cara bersikap dan bertindak. Nah, dengan self-awareness yang tinggi, kita mampu mengetahui dengan jelas perasaan apa yang sedang dirasakan, mengapa perasaan ini muncul, dan bagaimana kita menyikapi atau merespon munculnya perasaan ini. Yang kedua, dari sisi akurat self-assessment. Dengan aware, kita diri sendiri jadi punya penilaian yang akurat dan objektif terhadap diri sendiri. Kita akan mampu mengenali kekuatan dan keterbatasan diri sendiri, sehingga kita juga jadi lebih tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, dilihat dari sisi self-confidence. Self-confidence atau kepercayaan diri ini menjadi hal yang sangat penting di hidup kita. Jika kita memiliki self-confidence yang tinggi, artinya kita bisa menerima dan mempercayai diri sendiri, serta memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Nah, salah satu cara memiliki self-confidence yang tinggi bisa didapat melalui aware terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Selain itu, ketika kamu menjadi pemimpin dengan self-awareness yang tinggi, kamu bisa lebih memperkuat kinerja individu sekaligus kinerja organisasi. Bisa membantu mengambil keputusan dengan lebih rasional, memahami peranmu dan juga peran anggotamu di dalam organisasi, dan bisa berpikir lebih realistis. Nah, maka dari itu jangan sampai meremehkan self-awareness ya. Karena banyak manfaat yang didapat kalau kita aware terhadap diri sendiri. Tapi, tadi aku baca isi question box, masih banyak nih yang terlihat belum aware dengan dirinya sendiri. Lalu, gimana ya biar kita punya self-awareness yang tinggi? Akan ku kasih tahu. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu bahwa ada 2 tipe self-awareness, yaitu ada internal dan juga eksternal. Bedanya apa ya? Oke, internal self-awareness mewakili seberapa kita kenal dan sadar akan diri kita sendiri, termasuk dalamnya value, passion, purpose, pikiran, perasaan, perilaku, kekuatan, dan kelemahan.
Sedangkan eksternal self-awareness mewakili seberapa kita mengenal apa yang orang lain persepsikan terhadap diri kita. Dari kedua tipe tersebut, kemudian terdapat 4 jenis orang dengan berbagai tingkatan self-awareness, yaitu ada inspector, seeker, pleaser, dan aware. Idealnya, kita memang harus menjadi tipe yang aware, memiliki internal dan eksternal self-awareness yang tinggi. Nah, gimana ya caranya supaya kita menjadi yang aware? Ini dia caranya. Sediakan ruang dan waktu untuk dirimu sendiri. Hal ini bertujuan agar kamu lebih mengenal diri sendiri dengan memperbanyak me time untuk berefleksi dan mengevaluasi diri. Lalu melatih kesadaran diri. Bisa dilakukan dengan mencari tahu segala hal tentang dirimu, mulai dari bertanya kepada diri sendiri, bertanya kepada orang lain, dan mendengarkan pendapat orang lain. Lalu minta feedback kepada orang lain untuk mengetahui gimana sih diri kamu dari sudut pandang orang lain. Kalau positif dipertahanin, ya kalau negatif berarti kamu harus diperbaiki. Lalu ada journaling. Dengan journaling, kamu bisa menuangkan isi pikiran, perasaan, mimpi atau idemu, atau peristiwa apapun yang mungkin dapat membuatmu menyadari hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak kamu perhatikan. Lalu berlatih mendengar. Menjadi pendengar yang baik bisa membuatmu lebih objektif dalam menerima informasi tentang dirimu, dan itu akan memudahkanmu menilai dirimu sendiri. Nah, itu beberapa tips agar kita bisa lebih aware terhadap diri sendiri. Jadi buat kamu yang masih bingung nih tentang diri sendiri, boleh dicoba ya tips-tips tadi. Karena kalau kamu nggak bisa mengenal diri sendiri, akan sulit untuk menjadi pemimpin yang efektif. Aware terhadap diri sendiri adalah langkah awal kita dalam menjadi pemimpin yang baik loh. Makanya kepemimpinan itu mulai dari diri sendiri.